Selamat datang kembali, Komandan. Bangunlah kalian semua. Mulai sekarang. Tanpa perintahku, kalian dilarang mengungkapkan informasi apapun tentang diriku kepada siapapun, terutama tuan barumu. Ya. Baiklah, mundurlah. Hotel Sial. Ibu, selamat ulang tahun. Semoga Anda sehat selalu dan awet muda. Nyonya Tualin Nenek Lin Yusua. Nenek, semoga rezekimu seluas laut timur dan umurmu setinggi pegunungan selatan. Nenek, semoga Nenek merayakan hari ini setiap tahun. Selamat ulang tahun, Nenek. Semoga bahagia setiap hari. Baiklah. Semuanya silakan duduk. Mengapa Anda membawanya ke sini? Ya, seluruh keluarga keluar. Tidak ada yang menjaganya. Aku beritahu kamu untuk seorang pria dewasa. Kamu punya muka tebal sekali. Kamu tidak hanya menumpang hidup pada wanita, kamu bahkan membuat wanita merawatmu. Apakah lenganmu sudah sembuh? Dan sekarang kamu ingin dipukuli lagi? Nenek ada di sini. Jangan berani-berani. Hari ini adalah perayaan ulang tahun Nenek. Jika kamu membuat masalah lagi, segera keluar. Aku beritahu ya Yushuang. Dengan membawa si bodoh ini ke sini, itu berarti ada keinginan untuk, apakah aku akan menyebabkan lebih banyak masalah bagi Nenek? Berhenti memanggilnya begitu. Dia sudah pulih, sudah sembuh. Kenapa aku tidak bisa tahu? Ku dengar. Kecerdasan bisa diwariskan loh. Jika kalian berdua melahirkan si bodoh kecil, itu akan menjadi tontonan yang menarik. Yushuang kita seharusnya menikahi Tuan Muda Ken. Kamu berhenti bicara omong kosong di sini. Aku bilang bibi. Bahkan jika dia bercerai dan menikah lagi, itu tetap akan menjadi pernikahan kedua. Akankah Tuan Muda Ken bersedia? Aku benar-benar tulus terhadap Suang Ar. Tentu saja aku bersedia. Aku tidak mau. Yushuang, Anda semakin tidak patut. Nenek, Nyonya tua tolong jangan marah. Gadis ini tidak tahu apa-apa. Aku akan bicara dengannya baik-baik setelah kita kembali. Yushuang, hadiah ulang tahun yang kamu siapkan untuk Nyonya tua, cepat bawa ke sini. Nenek, ini adalah ulang tahun besar Nenek. Kamu hanya membawa vas porselen pecah ini. Lihatlah kualitasnya. Itu pasti sampah kaki lima yang harganya puluhan yuan. Ini adalah sesuatu yang kubeli di toko khusus. Aku menghabiskan lebih dari 10.000 yuan. Ini bukan barang rongsokan kaki lima. Lebih dari 10.000 yuan. Dan kamu bilang itu bukan sampah kaki lima. Kamu benar-benar sangat berbakti. Taruh saja di sana. Aku minta maaf. Aku menghancurkan sampahmu. Lin Wenwen, kamu sudah keterlaluan. Lagi pula itu bukan barang bagus. Jika rusak biarkan saja rusak. Duduklah. Jangan sampai Tuan Muda Ken menertawakan kita. Jangan sedih. Aku, atas namamu untuk Nyonya tua, akan memberikan barang berharga. Yang ini benar-benar sesuatu yang berharga. Bukankah begitu? Benda ini pasti bernilai 100 atau 80 yuan kan? Cepat simpan. Nyonya tua, bukankah Anda suka minum teh? Apakah itu barang bagus atau tidak? Buka saja dan cium dan kau akan tahu. Barang murahanmu. Kami bahkan tidak tahu dari tempat sampah mana itu diambil. Dan kamu berani membiarkan Nenek menciumnya. Ya. Sampah ini harus pergi ke tempatnya. Bukankah begitu? Kau. Permisi. Pelayan. Cepat bersihkan ini. Teh yang sangat enak. Sayang sekali. Kamu hanya seorang pelayan. Pernahkah kamu melihat teh yang bagus? Dasar bodoh. Berhenti bicara omong kosong di sini. Kakekku mengoleksi banyak teh terkenal. Aku benar-benar mengenali teh ini. Teh puer tua. Harganya cukup mahal. Bahkan pemuda ini mengakui bahwa itu adalah barang bagus. Namun beberapa orang buta. Ini adalah sesuatu yang dimiliki temanku. Berhasil dilelang di pelelangan tahun lalu. Harganya lebih dari 300.000 yuan. Bawa ke sini. Biar saya lihat. Ini memang buah tua. Nenek, jangan dengarkan dia membodohimu. Seseorang seperti dia
Bagaimana mungkin dia punya teman kaya? Diam. Saya sudah minum teh sepanjang hidup saya. Saya tidak tahu apa itu barang bagus. Menyanyiakan barang bagus ini tanpa hasil. Nenek, Makan makananmu. Berhenti bicara. Ini benar-benar barang bagus. Anda berhati-hatian. Cepat bantu saya menyimpannya. Nenek. Aku juga menyiapkan hadiah untukmu. Oh, yang ini. Ini porselen Ruwir. Aku secara khusus meminta seorang teman untuk membelikannya untukku dari luar negeri. Taruh di sana. Apa yang kamu coba lakukan? Jangan khawatir. Aku akan minum dengan saudara baikku dari masa lalu. Minum. Tidak apa-apa, dia tidak akan berani melakukan apapun. Dia adalah orang yang hidup. Bukan berarti aku akan memakannya kan. Ayo saudara, mari kita minum bersama. Kau, Lihat ini. Bagaimana dia bisa mengompol? Itu menjijikkan. Semua orang masih makan. Biar aku tanya sesuatu. Ketika kamu keluar, tidakkah kamu membawakannya popok? Katakan padaku lebih baik dia mengompol. Kalau dia hanya buang air kecil itu tidak masalah. Qin Feng, apa kau mencoba mati? Dasar kau memalukan. Hak apa yang kamu miliki untuk bertingkah sombong di sini? Kenapa kamu tidak cepat keluar? Saya marah besar. Cepat keluarkan dia. Jika kamu ingin menggunakan kamar kecil, kamu seharusnya memberitahuku. Aku tidak. Aku Aku akan membawamu keluar. Cukup. Ini adalah jamuan ulang tahun Nyonya Tua. Bagaimana kita bisa pergi lebih awal? Bagaimana kalau begini? Aku akan membawanya ke kamar kecil dan memberinya ganti celana. Kamu bisa sebaik ini. Bukankah itu hanya demi reputasimu? Hotel Sial. Kenapa kamu tidak bergerak? Berdiri. Aku akan keluar dan melihat. Anak laki-laki yang tampan. Bagaimana dia bisa cacat? Itu terlalu menyedihkan. Mengapa kita tidak naik dan membantunya? Baiklah, Jika kamu seorang pria, maka berdirilah untukku. Jangan seperti anjing, tergeletak di tanah. Qin Feng, Dan kamu, panggil aku kakak sekali, dan aku akan membantumu berdiri. Bagaimana? ada apa denganmu? Bagaimana kamu bisa menindas orang cacat? Orang yang berdiri di sebelahnya, jelas bukan seseorang yang mudah dihadapi. Urus saja urusanmu sendiri. Bergerak. Kenapa kamu tidak bergerak? Apa yang kamu lakukan? Tidak. Dia jatuh sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kamu sudah keterlaluan. Terlalu jauh. Bagaimana jika aku bertindak terlalu jauh? Aku hanya ingin kau lihat betapa sampah dirinya. aku bukan sampah. Kalau begitu berdirilah, biar kulihat. Dia tidak bisa mengatakan hal yang pantas. Jangan pedulikan dia. Biar aku bantu kamu berdiri. Tidak perlu. Aku bisa melakukannya sendiri. Berhenti pamer, oke? Aku bisa melakukannya sendiri. Kalau begitu berdirilah. Aku akan membantumu berdiri. Mari kita pulang. Berlatih pelan-pelan, oke? Seperti ini. Jika kau berdiri hari ini, aku akan memanggilmu kakek. Tuan Muda Qin, diam. Diam. Kau berani demi dia. Dan kau berani membentakku. Jauhi aku. Menjauh darimu. Apakah seburuk ini atau sejauh ini? Jika kita tetap berjauhan, bagaimana kita seharusnya menyampaikan perasaan kita? Lepaskan dia. Lepaskan dia. Bagaimana jika aku tidak melepaskannya? Apa yang akan kau lakukan? Apa kau benar-benar akan berdiri dan memukulku? Berdiri. Kalau tidak, kenapa kau tidak melompat dan memukulku? Apa kau yakin aku tidak akan? Di depan semua orang. Beri dia ciuman. Kau masih belum bisa bangun. Jika kau mengikutiku, aku jelas lebih baik daripada sampah itu. Kamu berdiri. Pukulan bagus. The film was translated and narrated by M Media.
Ini, kakinya. Ibu, kakinya sudah sembuh. Dia pasti kerasukan hantu kan? Ini terlalu aneh. Kakinya sudah sembuh. Bagaimanapun juga itu adalah hal yang baik bukan? Kakimu baru saja sembuh. Duduklah. Yushuang. Karena kakinya sudah sembuh. Kamu seharusnya tidak mencari alasan untuk tidak menceraikannya kan? Kakinya baru saja sembuh. Itu belum sepenuhnya pulih. Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu setengah bulan lagi. Di mana Tuan Muda Ken? Kenapa dia tidak kembali bersamamu? Dia ada urusan dan pergi duluan. Baiklah, mari kita sudahi sampai di sini untuk hari ini. Semuanya silakan bubar. Sembuh hanya karena dia mengatakan, sudah 3 tahun, bagaimana kaki ini? Bisanya. Sebenarnya leluhurku berpraktik pengobatan. Aku tahu sedikit tentang pengobatan. Siapa yang kamu coba bodohi? Orang sepertimu dan kamu menyebut dirimu dokter. Kurasa kamu hanya tidak mau membayar kembali Yushuang kan? Ibu, dia tidak berutang uang padaku. Sudah 3 tahun, makan makanan kami, minum minuman kami. Berapa banyak utangnya pada kita? Mulai lagi? Total biaya untuk konsumsi ini adalah 388.000. Siapa yang akan membayar tagihan? Minta dia membayar. Ibu, dari mana dia mendapatkan uang itu? Aku tidak peduli. Dia yang menyarankannya. Jadi dia harus membayarnya. Orang meminjamkan barang padanya adalah kebaikan. Tetapi kamu tidak bisa sembarangan meminjamkan ratusan ribu padanya kan? Lalu siapa yang membayar? Apakah kamu punya uang sebanyak itu? Bisakah kamu menerima pembayaran cicilan di sini? Saya tidak membawa uang sebanyak itu. Saya katakan nona muda, kau pasti bercandakan. Cicilan untuk makan. Bukankah aku? Apa kau membicarakannya denganku? Tidak ada diskusi yang perlu dilakukan. Bayar dengan cepat, atau aku akan memanggil keamanan. Beraninya kau berbicara kepada istriku seperti itu. Minta maaf padanya. Minta maaf, apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Jika kau tidak punya uang, mengapa kau bertingkah seperti orang kaya? Apakah ini jenis tempat yang hantu miskin sepertimu bisa datangi? Ulangi itu. Bagaimana jika aku mengatakannya? Hantu miskin. Kartu hitam. Minta maaf kepada istriku, atau aku akan membuatmu kehilangan pekerjaanmu segera. Saya minta maaf. Tolong Tuan kasihanilah. Maafkan saya. Baiklah, kartunya sudah digesek. Sekarang keluar dari sini. Kartu hitam Anda. Dari mana kamu mendapatkan kartu hitam itu? Tepat sekali. Bahkan Paman, yang merupakan direktur grup Lin, tidak memiliki kartu ini. Itu adalah temanku yang kaya, yang meminjamkannya padaku. Dia bisa meminjamkan kartu. Mungkin mereka kaya. Dan semaunya. Ayo pergi. Apa yang kau lakukan di sini? Apa yang kulakukan di sini? Aku datang untuk menjaganya. Apalagi, Kalau begitu kita harus lihat, apakah kau punya kemampuan. pergi. Tangkap dia. Pukul kakinya. Kakinya lemah. Pukul kakinya. Sekarang giliranmu. Pergi. Kenapa kau berdiri di sana, Tetegun? Pergi saja, pergi saja. Pergi duluan, pergi duluan. Pergi. Berhenti mengejar. Kakimu baru saja sembuh. Bajingan. Baiklah, aku tidak akan mengejar. Tunggu sebentar. Tabrak dia. Tusuk dia untukku. Tangkap dia. Chen Hanxiang, kau baik-baik saja. Bukankah seharusnya kau hebat? Bukankah kau sombong? Aku akan membunuhmu. Chen Hanxiang, Jangan kau datang ke sini. Jangan datang ke sini. Chen Hanxiang. Kau baik-baik saja. Bukankah kau sangat mengagumkan? Kenapa kau berbaring lagi? Pukul dia. Hajar dia. Pukul dia. Hajar dia. The film was translated and narrated by M Media. Chen Hansheng, kenapa kau sudah terkapar di sana? Bukankah seharusnya kau hebat? Aku mohon padamu, berhenti memukulnya. Memohon padaku. Memohon seperti ini tidak cukup. Kau harus memohon padaku di ranjang. Memohon padaku tanpa pakaian. Jika kau berani menyentuhnya, aku akan membunuhmu.
Komandan, bawahan Anda terlambat datang. Lumpuhkan dia untukku. Sesuai perintah Anda. Untungnya aku datang. Minum obatnya dulu, kalau tidak konsekuensinya tidak terbayangkan. Obat apa? Obat penyelamat hidup, barang bagus. Beraninya kau memukul komandanku, kau harus mati. Hanya kau, dan kau berani mencoba mengambil nyawaku. Bagaimana kau ingin mati? Tidak. Kakak, dengarkan aku. Aku suka mengupas sate dan memotong kulit. Tidak, kakak-kakak. Kakak ini kesalahanku, komandan. Dia mengompor karena ketakutan. Lumpuhkan lengannya untukku. Ya, Jangan menakuti istriku. tidak. Kakak, aku salah. Dia bercanda. Bicaralah yang benar. Baiklah, seret dia lebih jauh. Kau bicara. Dia tidak akan benar-benar mengambil jantung atau kulit. Itu milik Tuan Mudakin, bukan? Tidak mungkin. Dia baru saja pergi untuk memukulnya. Untuk memberinya pelajaran yang baik. Tapi ini sudah 20 menit. Tidak ada hal buruk yang terjadi kan? Bisa. Mungkin. Su Xiaotian pergi untuk berbicara tentang kehidupan dengannya. Lelah berkelahi. Kemarilah, dan mari kita bicara tentang kehidupan sebentar. Pertanyaan pertama. Siapa yang memberimu keberanian untuk berani melukai komandan kita? Kau tidak menjawabkan. Baiklah, sekarang pertanyaan kedua. Apakah ini kerusakan otak atau penyimpangan? Salam untuk komandan dan nyonya komandan. Komandan? Berhenti berakting saat kita di luar. Dia tidak waras. Dia menyukai novel usia saja kecil. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Aku sudah tahu. Mengapa dia begitu aneh? Tapi meskipun pikirannya tidak benar, tubuhnya bagus. Dan dia setia pada orang-orang. Dapat dilihat bahwa... Biar aku bantu kau berdiri. Tidak. Mengapa kau menghindar? Saya khawatir komandan akan menghancurkan saya. Cukup. Bantu aku berdiri. Aku pikir Xiaotian adalah orang yang baik. Akting adalah akting. Mengapa harus benar-benar galak padanya? Su Xiaotian, apakah aku galak padamu? Tidak galak. Komandan adalah yang paling ramah. Apa kau dengar itu? Adik Tian, jika dia membulimu nanti, katakan saja padaku. Kenapa kau melamun? Kakak iparmu sedang berbicara padamu. Kakak ipar, Benar. Mulai sekarang, saat kita di luar, aku adalah kakak laki-lakumu. Dan dia adalah kakak iparmu. saya tidak akan berani. Itu akan menjadi lancang. Lihat itu. Tidak waras. Tidak ada harapan. Jangan katakan itu. Dia juga cukup menyedihkan. Baiklah. Pergi cari mobil. Komandan, saya punya sesuatu untuk diberitahukan kepada Anda. Kalau begitu aku akan menunggumu di dekat sini. Ada apa? Tidak bisakah menunggu sampai kita kembali? Identitasku. Aku tidak ingin Suang Er tahu. Bawahan Anda pantas mati. Tapi masalah ini benar-benar mendesak. Kau bilang. Chen Shihong tahu berita bahwa Anda masih hidup. Apa? Siapa yang membocorkan rahasia itu? Mungkin di antara para pemimpin sekte itu, seorang pengkhianat telah muncul. Ini semua salah bawahan ini. Saya seharusnya tidak membawa mereka untuk menemui Anda. Orang-orang yang pergi hari itu. Selidiki satu persatu untukku. Ya, tapi keselamatan Anda. Aku baik-baik saja. Aku hanya takut dia akan menargetkan Suang Er. Keluarga Lin. Kau benar-benar tahu ilmu pengobatan. Aku sudah sebesar ini sekarang. Aku belum pernah melihat seseorang menggunakan beberapa jarum untuk menyembuhkan orang lumpuh. Bukankah kau baru saja melihatnya sekarang? Kau benar-benar seorang dokter ajaib. Benar, keterampilan medismu sangat bagus. Haruskah aku menggunakan koneksi dan mengirimmu ke rumah sakit? Dengan cara ini, kau juga bisa dianggap memiliki pekerjaan yang layak. Aku tidak akan pergi. Mengapa tidak? Praktik medis hanyalah pekerjaan sampinganku. Aku tidak mau. Lalu apa pekerjaan utamamu? Pekerjaan utama. Tebak apa? Ada apa? Sudah masuk. Apa? Jarumnya. Aku minta maaf. Aku tidak bermaksud. Tidak apa-apa. Kalau begitu, Tidak sakit.
Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bisakah kita mengeluarkannya? Ya, Bagaimana cara kita mengeluarkannya? kau keluar dulu. Apa kau masih marah? Tidak. Sulit untuk menggulung kaki celana. Aku harus melepas celanaku untuk melakukannya. Selesai. Kau bisa masuk sekarang. Bagaimana kau mengeluarkannya? Kemarilah. Aku akan memberitahumu. Apa yang sedang kau lakukan? Pereda nyeri. Ini buruk. Sesuatu terjadi di perusahaan. Apa yang terjadi? Nenekmu menelepon dan berkata, sesuatu terjadi di perusahaan, dan menyuruhmu segera ke sana. Kudengar nadanya tidak enak. Aku juga tidak berani bertanya. Suang R, aku akan pergi bersamamu. Kalau begitu mari kita cepat ganti pakaian. Terus, Siapa itu? Sudah kubilang aku tidak akan makan. Keluar. Ini adalah kediaman keluarga Qian. Kau tidak bisa bertindak lancang di sini. Penjaga. Seseorang. Penjaga. berhenti berteriak. Mereka sudah kurus. Kau berniat membunuhku. Jika kau menjawab dengan jujur pertanyaan-pertanyaanku, aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Apel. Siapa yang menyelamatkan keluarga Qin? Katakan padaku. Aku tidak tahu siapa dia. Aku jelas tidak tahu mengapa dia The ingin film membantu was keluarga Qian. translated and narrated by M Media. Kau tidak mau memberitahuku, benarkah? Ku beritahu. Aku juga tidak tahu. Dia hanya bilang. Dia bilang dia adalah Master Sekte Su. Mengklaim dia bisa menyelamatkan keluarga Qian. Mana ku tahu siapa Master Sekte Su itu. Dia hanya bilang bahwa ketika waktunya tepat, dia akan mengatur agar kita bertemu. Hanya itu yang ku tahu. Benar-benar dia. Chen Xiao, Aku sudah memberitahumu segalanya. Aku sudah memberitahumu segalanya. Tolong lepaskan aku. Tuan Chen. Halo Tuan Chen. Keluarga Qin diselamatkan kali ini. Sepenuhnya berkat dirimu. Orang yang baru saja meninggalkan rumahmu. Apakah kamu mengenalnya? Kau memata-mataiku. Itu tidak penting. Katakan padaku, di mana dia tinggal? Dia adalah menantu yang tinggal di rumah keluarga Lin. Dia tinggal di Southern City Avenue. Menantu yang tinggal serumah. Menarik. Tuan Chen, apakah kau mencarinya? Aku bisa membantu. Baiklah, tunggu kabarku. Komandan, Ketua Sekte Su sangat keras kepala. Kami tidak bisa mendapatkan apapun darinya. Biarkan dia kembali. Dia akan sangat berguna nanti. Komandan Anda brilian. Pergi. Jangan biarkan dia tahu, ya. Chen Hansheng. Aku hanya ingin kamu merasakan bagaimana rasanya dikhianati oleh orang yang paling kamu percaya. Seperti apa rasa itu? Mengapa kau masuk ke kamarku? Suami istri, bukankah seharusnya kita tidur di ranjang yang sama? Kita bukan pasangan sungguhan. Apakah kamu mencoba menceraikanku? Tentu saja tidak. Jadi bukankah itu akan terjadi cepat atau lambat? Akankah kita benar-benar menjadi suami istri? Aku belum siap. Tidak, Baik, kalau begitu aku akan tidur di lantai. itu juga tidak akan berhasil. Kau tidur di sini malam ini. Bagaimana The aku harus film tidur? was translated and Keluar. narrated by M Media. Kamu tidak tidur di tengah malam, berdiri di luar pintu kamar putriku. Apa yang kamu coba lakukan? Aku
Apakah kamu mencoba merencanakan sesuatu? Dengan putriku, kamu benar-benar seekor kodok yang mencoba memakan daging angsa. Demi Suang Er, aku tidak akan merendahkan diri ke tingkatmu. Tapi jangan terlalu memaksakan keberuntunganmu. Kamu tidak akan merendahkan diri ke levelku. Kamu pikir kamu siapa? Kau, Kamu apa? Cepat kembali ke kamarmu. Ibu, tidak tidur di tengah malam. Apa yang sedang kau lakukan? Tanyakan padanya. Di tengah malam, berdiri di luar pintu kamarmu. Apa yang kamu coba lakukan? sebenarnya aku sedang mencoba pergi. Aku tidak mendapat kesempatan. Beraninya kamu membantah? Dasar tidak berguna. Dasar makhluk seperti anjing, dan kamu berani mendambakan putriku yang berharga. Ibu, kita adalah suami istri. Bahkan jika dia memiliki perasaan padaku, itu cukup normal bukan? Apakah kamu serius akan bersamanya dan menjadi suami istri selamanya? Aku tidak setuju. Urusanku sendiri. Aku bisa memutuskan sendiri. Kau, apakah kamu benar-benar ingin membuatku marah sampai mati? Ayo pergi, ayo masuk ke dalam. Kau berdiri di luar kamarku. Apa yang ingin kau lakukan? Dengarkan aku menjelaskan. Aku tidak punya niat buruk. Aku hanya ingin. Ingin apa? Mengapa kau menatapku seperti itu? Bicara. Apa kamu bisu? Aku ingin menciummu. Chen Hanxiang, kau berani menciumku? Keluar sekarang. Kalau kau tidak keluar, aku akan marah. Baiklah. Aku mencium istriku sendiri. Apakah itu salah? Tapi aku tidak setuju. Itu salah. Kalau begitu lain kali. Aku akan bertanya sebelum menciummu. Kau menyebalkan. Baiklah. Aku tahu aku salah. Jangan marah lagi. Aku hanya memikirkan, mengkhawatirkan keselamatanmu. Apa kau takut Tuan Muda Qin akan datang mencariku? Bukan hanya Qin Feng. Siapa lagi? Ada juga. Satu orang yang merepotkan. Yang tidak ada seorang pun selain aku yang bisa memprovokasi. Jadi, ketika kamu keluar di masa depan, ingatlah untuk membawaku. Aku sedang menganggur, sekarang kau tahu. Aku tidak punya uang untuk mempekerjakanmu sebagai pengawal. Aku tidur di sampingmu di malam hari, dan bertindak sebagai pengawal di siang hari. Jika kamu tidak membayarku untuk ini, aku khawatir itu tidak akan benar bukan? Baiklah Suang Er, jangan khawatir. Di masa depan, aku pasti akan menafkahimu. Aku akan menerima telepon. Mengapa butuh waktu lama bagimu untuk menghubungiku? Apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Kalau begitu baguslah. Mari kita bertemu. Ada sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu. Aku mungkin tidak bisa beberapa hari ini. Dalam beberapa hari lagi. Kenapa? Kau sebaiknya tidak membohongiku. Real Estate Kota Selatan. Kantor Ketua Real Estate Kota Selatan. Mengapa kau membawaku ke sini? Ini adalah Southern City Real Estate. Mulai hari ini. Itu milikmu. Apa kau sedang demam? Atau aku sedang bermimpi? Komandan, Karena kita di sini untuk urusan serius. Berhentilah berakting. baiklah. Nyonya, mohon tanda tangani kontrak ini. Setelah ini, perusahaan ini akan menjadi milik Anda. Apakah Southern City Real Estate milik Anda? Ya, Tidak, aku tidak bisa menandatanganinya. Kenapa? Katakan padaku pelan-pelan, apakah dia memaksamu untuk mengalihkan perusahaan dengan harga murah? perusahaanku tidak bisa terus beroperasi. Aku sangat ingin menjualnya. Tapi melihatmu, mengapa kau terlihat tidak bahagia? Perusahaan itu bangkrut. Aku sedikit tidak senang tentang itu. Jika dia mengganggumu, kau harus memberitahuku. Kamu sendiri yang mengatakan itu. Jika terjadi sesuatu di masa depan, kamu harus memberikan kata-kata baik untukku. Serahkan padaku. Aku bilang, kalian berdua berbisik di sini. Apa yang kalian bicarakan? Tidak banyak. Kakak ipar melihat suasana hatiku sedang buruk dan sedikit menghiburku. Su Xiaotian, nyalimu sekarang semakin besar. Saya melampaui batas bawahan Anda terlalu lancang. Ini Nyonya. Mengapa kau mengganggunya lagi? Baguslah untukmu. Sekarang kau bahkan sudah belajar. Mengadu bukan. Bawahan Anda tidak berani. Nyonya, mohon tanda tangani saja kontraknya. Saya sungguh menawarkan bantuan saya secara sukarela.
Kalau begitu kau pergi duluan, dan biasakan dirimu dengan bisnis perusahaan. Su Xiaotian dan aku, masih ada beberapa hal yang harus didiskusikan. Kau tidak perlu mengantarku keluar. Berlututlah. Apakah kau tahu sekarang, mengapa aku begitu marah tadi? Bawahan Anda melampaui batas. Saya seharusnya tidak memanggil nyonya kakak ipar. Apakah aku orang yang picik seperti itu? Itu adalah... Aku bertanya padamu. Beberapa hari terakhir ini kau menghilang. Kau berada di mana? dalam sebuah misi. Terluka. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Bicaralah, kemana kau pergi? Komandan ingin saya. Itu tergantung pada apa yang kau lakukan. Apakah mereka menunjukkan video kepadamu? Video apa? Atau apakah mereka memberitahumu sesuatu? Aku hanya melihat satu foto. Kau berada di penjara Dragon Soul Hall. Hanya berdasarkan ini, Komandan dapat menyimpulkan bahwa saya mengkhianati Anda. Apalagi, Sejak misi itu gagal bertahun-tahun yang lalu, Komandan lama ingin saya. Anda menyelamatkan saya. Sejak saat itu, saya memutuskan bahwa aku tidak akan pernah mengkhianatimu. orang berubah. Adik laki-lakuku saat itu, hanya demi posisi komandan, hampir merenggut nyawaku. Jika memang begitu, serangan Komandan. Apa kau tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Apa yang bisa aku katakan? Apakah Anda akan mempercayainya? Tidak. Tetapi jika kau memohon belas kasihan, aku mungkin akan The film mengampuni was nyawamu. translated Bukankah Komandan and selalu memperlakukan narrated by pengkhianat M-Media. dengan langsung menghabisi mereka? Mengetahui itu kau masih berani mengkhianatiku. Mungkin aku sudah hidup cukup lama. Kurasa kau ingin mati. Apa yang kalian berdua bicarakan di dalam? Mengapa kau mengunci pintu dari dalam? Keluar. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Komandan mohon jaga diri. Apa yang terjadi pada Xiaotian? Dia kembali ke kampung halamannya. Dia tidak akan kembali lagi. Mengapa kau menyuruhnya kembali ke kampung halamannya? Perusahaan saat ini kekurangan staf. Ada apa? Aku sedikit lelah. Bukan apa-apa. Hari ini, aku akan pulang bersamamu lebih awal untuk beristirahat. Tidak perlu. Biarkan aku memelukmu sebentar saja. Mungkinkah kau enggan melihat Xiaotian pergi? Enggan melihatnya pergi. Apakah dia pantas mendapatkannya? Berbicara keras. Tuan Su, saya harap Anda baik-baik saja. Komandan Anda pasti sangat kecewa tanpaku kan? Komandan tanpamu. Itu karena dia hanya berpikir Anda dipaksa untuk mengaku. Jika dia melihat video itu, Anda tamak. Sebelum dia menerimanya, aku akan membunuhmu. Anda sangat setia padanya. Bagaimana dia memperlakukanmu? Apa yang Anda harapkan untuk didapatkan? Orang sepertimu tidak akan mengerti. Saya dengar Anda punya adik perempuan berusia 12 tahun. Paman Anda yang membesarkannya. Apa yang akan Anda lakukan? Jangan khawatir. Selama Anda patuh, aku tidak akan menyentuh adikmu. Baiklah. Sesuai keinginan Anda. Betul sekali. Komandan akan membantumu. Kembali ke sisi Chen Hansheng. Kembalilah dan tunggu kabar. Keluarga Lin. Yushuang. Aku dengar. Anda membeli Southern City Real Estate. Apakah itu benar? Itu luar biasa. Kamu benar-benar membawa kehormatan bagi ibumu. Sekarang statusmu berbeda. Ada banyak talenta muda yang tersedia untuk kamu pilih. Apa yang kamu lakukan di sini? Sepupu, bagaimanapun juga kita adalah keluarga. Sekarang setelah kamu menjadi sukses, kamu tidak bisa meninggalkan keluarga Lin kan? Ketika kau mengusirnya dari keluarga Lin saat itu, mengapa kau tidak mengatakan kita adalah keluarga? Aku sedang berbicara dengan sepupuku. Apa urusanmu dasar sampah? Jika kau berbicara omong kosong lagi, keluar dari rumahku. Fakta bahwa aku bisa datang ke sini adalah aku memberimu muka. Jangan tidak tahu berterima kasih. Kalau begitu keluar. Kamu, mengapa kamu menatapnya? Lin Yushuang, apa kamu pikir hanya kamu yang bisa merayu Tuan Muda Ken? Tunggu saja. Aku tidak akan melepaskanmu.
Tuan muda Ken, mengapa kamu minum begitu banyak? Itu buruk untuk kesehatanmu. Nona cantik. Apakah kau punya pacar? Tuan muda Ken, apa kamu tidak mengenaliku? Jika kita berkencan beberapa kali lagi, bukankah kita akan saling mengenal? Bagaimana kalau kita mencari hotel? Kenapa mencari hotel? Terlalu merepotkan. Kalau menurutku, mobil sudah sangat bagus. Di sini. Bukankah itu tidak pantas? Apa salahnya dengan itu? Tuan muda Ken, kamu sangat nakal. Sebentar lagi, aku akan lebih nakal. Ayo sayang kecil. Direktur Kie, kalau begitu aku akan menunggumu di luar. Kalau kau tidak keberatan, kau bisa tinggal dan menonton. Pantas saja Lin Yushuang tidak mau menikah. Jadi orang seperti ini dia. Lupakan saja. Demi keluarga Lin, aku harus menahan ini. Ayo. Kalau begitu sebaiknya aku pergi keluar. The film was translated and narrated by M Media. Tuan muda Ken, pelan-pelan kamu menyakitiku. Kenapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Kenapa kau begitu Janet? Aku di sini. Aku orang lajang. Harus mendengarkan ini setiap hari. Aku tidak bisa melakukan pekerjaan ini lagi. "20 menit kemudian. Si cantik kecil. Kenapa kau terburu-buru ingin pergi? Tuan muda Ken, aku benar-benar harus segera mengurus sesuatu. Keluarga Lin kami sedang banyak masalah akhir-akhir ini. Waktunya hiburan. Jangan merusak suasana. Tuan muda Ken, mengapa kamu tidak membantuku? Bagaimana kalau begini? Kita pergi ke hotel. Bagaimana kalau kita menyewa kamar? Tuan muda Ken, aku benar-benar ada urusan. Bagaimana kalau kita menjadwalkan ulang di hari lain? Dasar mesum. Kita harus menunggu sampai dia sadar besok, lalu atur untuk berbicara dengannya. Halo, bicara. Apple. Real Estate Kota Selatan. Mengakuisisi saham perusahaan Ken kita. Itu perusahaan Shuang Air. Sudah waktunya meminta orang terhormat itu untuk turun tangan. Anda ingin saya membantu Anda menyelamatkan Kin Corporation. Kau adalah orang penting. Kau pasti bisa. Apakah Anda ingin mendapatkan Lin Yoshuang? Aku mau. Su Xiaotian ini. Sudah waktunya juga. Dia harus kembali ke sisi Chen Hansheng. Apa hubungannya ini dengan Su Xiaotian? Otak adalah hal yang baik. Perlu sedikit lebih banyak pengembangan. Mundur. Real Estate Kota Selatan. Bagaimana? Selamat Direktur Lin. Mulai sekarang di Kota Selatan, tidak akan ada lagi Kin Corporation. Suamiku, kau benar-benar luar biasa. Ini hadiahmu. Direktur Lin, Bibi Wang bilang dia perlu bertemu Anda mengenai sesuatu. Dia ada di pintu masuk perusahaan. Aku akan segera kembali. Su Xiaotian. Halo, Nyonya dalam bahaya. Cepat pergi selamatkan dia. apa? Dasar bajingan. Bukankah cepat atau lambat kau akan menjadi wanitaku juga? Apa yang kau lakukan? Aku. Apa kau tidak tahu? Apa kau tidak tahu? Jangan mendekat. Ken Hansheng tidak akan membiarkanmu lolos. Aku punya dukungan yang kuat. Dia pikir dia siapa? Tidak. Kenapa kau di sini? Tidak. Tidakkah? Kau berani menyentuh wanitaku. Karena kau mencari mati. Maka jangan salahkan aku, karena tidak sopan. Kakak, aku tidak menyentuhnya.
Aku tidak menyentuhnya. Aku salah. Kau tidak menyentuhnya. Suang R. Maafkan aku datang terlambat. Ya, apakah Anda baik-baik saja? Sebaiknya kau tidak terlibat dalam masalah ini. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. The film was translated and narrated by M Media. Komandan, Enyahlah. Su Xiaotian. Xiaotian. Su Xiaotian, apa yang terjadi padamu? Komandan. Aku hampir mati. Itu adalah Komandan Chen Shihong. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Saya pikir Komandan berharap saya mati. Bawahanku. Hanya aku yang bisa membunuhmu. Komandan, jika aku mati, aku hanya punya satu adik perempuan. Berhentilah bersikap sentimental. Itu hanya racun biasa. Itu tidak mematikan. Meskipun racunnya sudah dinetralkan. Racun yang tersisa masih perlu ditangani. Kau harus kembali bersamaku dulu. Baik. Apakah kita akan membiarkannya pergi begitu saja? Hanya kita berdua. Kita tidak bisa menghentikannya. Kita harus menggunakan Su Xiaotian. Temukan saat yang tepat. Dan bunuh dia dengan satu pukulan. Qin Feng itu. Haruskah kita tetap menghadapinya? Dokter, bagaimana kondisinya? Tangan dan kaki pasien. Keduanya mengalami fraktur kominutif, cedera tulang belakang lampar juga cukup parah. Aku khawatir nantinya. Dia mungkin hanya bisa menggunakan kursi roda. Terima kasih. Dia mengalami nasib terburuk yang bisa dibayangkan. Semua usaha itu sia-sia. Tidak mungkin. Sekarang bagaimana? Aku masih harus menyenangkan hatinya. Selamatkan perusahaan Lin dulu. Tuan Muda Ken, kamu sudah bangun. Apa kamu merasa lebih baik? Lebih baik bagaimana? Keluar. Enya. Tuan Muda Qin, apa kamu lupa? Malam itu kita berada di... Berhenti di situ. Aku sudah tidur dengan banyak wanita. Kau pikir kau siapa? Halo. Apa? Perusahaan Qin telah diakuisisi oleh Southern City Real Estate. Kapan itu terjadi? Baru saja tersiar beberapa saat yang lalu. Apa maksudmu diakuisisi? Itu berarti keluarga Qinmu bangkrut. Kamu hanyalah sampah tak berguna yang miskin. Apa kamu mengerti? Pergi cari sepupu Anda dan mohon padanya, minta dia untuk membantu keluarga Lin. Nenek, aku sudah pergi dan memohon padanya sejak lama. Dia menolak membantu dan bahkan mempermalukanku. Itu keterlaluan. Apakah keluarga Lin membesarkannya dengan sia-sia? Saya akan pergi berbicara dengannya. Suang R. Jangan sentuh aku. Penyahlah. Suang R. Ini aku. Mengapa kau butuh waktu lama untuk datang? Maafkan aku. Aku datang terlambat. Baiklah, jangan sedih. Bisakah kau bangun sebentar? Kau mau kemana? Jangan berani-beraninya kau pergi. Aku tidak akan pergi. Hanya saja lenganku sedikit sakit. Kali ini semua salahku. Aku ceroboh. Seharusnya aku tetap bersamamu. Bagaimana kau bisa menyalahkan dirimu sendiri? Itu semua salah Qin Feng. Dia benar-benar tidak manusiawi. Kali ini bukan hanya Qin Feng. Ada orang lain juga. Juga adik laki-lakiku. Untuk bersaing denganku demi posisi pewaris keluarga. Dia hampir menjebakku 3 tahun lalu. Kali ini dia bekerja sama dengan Qin Feng. Dan mencoba menjebakmu lagi. Kau punya adik laki-laki? Dia diadopsi oleh ayahku saat itu. Kalau begitu, apa pekerjaan keluargamu? Jika dia tahu identitas asliku,
Apakah dia akan takut? Sudahlah. Aku belum seharusnya memberitahunya. Untuk memperebutkan hak warisan. Saudara saling bermusuhan. Seharusnya bukan keluarga kecil kan? Tidak. Itu hanya apotek kecil. Bisakah saudara saling bermusuhan hanya karena apotek kecil? Kau tidak berbohong padaku kan? Di mata orang biasa, bukankah apotek hanyalah sejenis bisnis? Keterampilan medisnya luar biasa dan kemampuan bertarungnya hebat. Dia membantuku mengakuisisi Qin dalam sekejap mata. Identitasnya pasti luar biasa. Jika dia tidak ingin mengatakannya sekarang, maka aku tidak akan bertanya. Apa kau tidak percaya padaku? Aku percaya padamu. Kalau begitu, ketika kau mengambil kembali apotek itu, aku akan kembali ke kampung halamanmu bersamamu dan menjadi pemilik apotek. Bagaimana kalau begitu? Kedengarannya bagus. Kau sudah belajar menggodaku sekarang. Aku serius. Siapa yang mengizinkanmu datang ke rumahku? Keluar. Kau istirahat dulu. Aku akan pergi memeriksa. Kemarilah, berbaringlah. Tolong jangan marah. Saya akan memberitahu komandan. Saya hanya akan menyapa komandan dan pergi. Menyapa siapa? Ini rumah keluarga Lin, bukan rumahnya. Seorang benalu, dan dia membawa satu lagi. Ini benar-benar keterlaluan. Ada apa? Siapa yang mengizinkanmu membawa sepupu mudamu ke rumahku? Dia sedang tidak enak badan. Begitu dia pulih, aku akan menyuruhnya pergi. Sungguh lelucon. Kamu menantu yang tinggal di rumah. Hak apa yang kamu miliki untuk membawa kerabat miskinmu ke rumahku? Aku akan membayarmu harganya 2 kali lipat dari kamar hotel. Aku membenci putriku saat ini, Direktur Southern City Real Estate. Apakah aku kekurangan uang sewa sekecil itu? Kau, Lupakan saja saya pergi duluan. The film was tidak. Aku translated masih perlu and melakukan akupunktur narrated padamu. by M. Jika aku Media. pergi bersamamu, aku tidak akan bisa berhenti mengkhawatirkan Suang Er. Jangan khawatir. Racun sisa ini bukanlah hal yang serius. Saya masih membawa penawarnya. Baiklah, kalau begitu kau cari hotel untuk menginap dulu. Aku akan datang mencarimu nanti. Baik. Tak berguna. Di sini, ada apa sekarang? Ibu? Mengapa ibu di sini? Ini rumah putra saya. Seorang ibu. Tidak boleh datang ke sini. Kamu boleh datang. Bu, silakan duduk, silakan duduk. Di mana Yusuang? Aku perlu bicara dengannya. Dia sedang tidak enak badan. Jika kau punya sesuatu, untuk dikatakan kau bisa langsung memberitahuku. Kamu seorang pengangguran tak berguna. Sejak kapan rumah ini menjadi milikmu untuk diurus dan diputuskan? Jika kau tidak bisa bicara dengan benar, kalau begitu keluar. Kau sudah memberontak, kau sudah keterlaluan. Menantu laki-laki yang tinggal serumah, berani bersikap begitu lancang? Bajingan, cepat minta maaf pada nenek. Aku tidak bisa melakukannya. Jangan keterlaluan. Kau celaka. Kamu benar-benar berani memukulku. Aku. Ibu, apa kau baik-baik saja? Binatang ini. Dia benar-benar memukulku. Putriku. Aku tidak bisa hidup lagi. Ibu, tolong berhenti membuat keributan. Bagaimana mungkin Chen Hansheng memukulmu? Nanak dan aku sama-sama melihat semuanya. Dia memang memukul. Seseorang yang berani memukul ibu mertuanya sendiri. Kamu benar-benar tidak berbakti. Suang Er, aku tidak. Lin Yushuang. Kamu demi seorang pria. Bahkan tidak peduli pada ibumu sendiri. Putriku. Sampah ini tidak baik. Ceraikan dia segera. Suruh dia keluar. Suang Er, apa kau tidak percaya padaku? Aku percaya padamu. Jangan khawatir. Rumah ini tidak ada yang bisa mengusirmu. Wang Fen, lihatlah jadi, apa putrimu yang kau ajari? Aku benar-benar menyia-nyiakan kasih sayangku padamu. Nyonya tua, kau datang ke sini hari ini. Hanya untuk menabur perselisihan, bukan? Nanat, kau datang hari ini. Apakah ada sesuatu yang kau butuhkan? Yusuang. Sekarang, keluarga Lin sedang dalam masalah. Aku harap tahu. Bisa melakukan bagianmu untuk keluarga Lin. Atas dasar apa? Atas dasar apa? Karena dia adalah anggota keluarga Lin. Dia harus berkontribusi pada keluarga. Sungguh lelucon. Ketika kau awalnya mengusirnya, keluar dari keluarga Lin, mengapa kau tidak memperlakukannya sebagai anggota keluarga Lin saat itu? Tahu, Chen Hanxing, jika kamu membuat nenek marah, hati-hati, aku tidak akan melepaskanmu. Apa urusanmu? Minggir. Bagaimanapun juga dia adalah nenekku. Jangan bicara seperti itu. Baiklah. Jika kau ingin aku membantu keluarga Lin, oke. Tapi kau harus menyetujui satu syarat.
Kondisi apa? Suruh dia keluar dari Lim Corporation dan serahkan posisi direktur kepada Suang Er. Dasar sampah tak berguna. Apa yang kamu impikan? Mustahil. Kalau begitu, mulai sekarang, tidak akan ada lagi keluarga Lee di Southern City. Baiklah. Aku setuju dengan persyaratanmu. Nenek, Keluarga Lin berakhir seperti ini. Apa buktinya? Itu membuktikan ketidakmampuanmu. Lebih baik serahkan dulu pada Yusuan, dan coba saja. tidak. Aku tidak setuju. Demi keselamatan keluarga Lin, kau sebaiknya bersikap baik. Kalau tidak, aku akan mengusirmu juga. Jika Nyonya Tua menepati janjinya, aku tentu akan melindungi keluarga Lin dan menjamin keselamatannya. Bagus. Ayo pergi, kami pergi. Mulai sekarang, jangan membuat masalah di sini lagi. Kalian semua tunggu saja aku. Nenek hati-hati di jalan. Yushuang, hari ini kamu akhirnya sudah membuat ibu bangga. Ken Hanxiang yang mampu. Aku hanya meminjam kekuatannya. Hanya hari ini, barulah dia bisa dianggap sebagai seorang pria. Hanya itu gunanya dia. Jangan marah. Ibuku memang berbicara seperti itu. Selama dia tidak keterlaluan, aku tidak akan melakukan apapun padanya. Benar. Aku baru saja mendengar. Kakang Xiaotian ada di luar. Di mana dia? Aku benar-benar melupakannya. Aku harus pergi memeriksanya. Kau istirahat yang baik dulu. Baiklah. Su Xiaotian. Su Xiaotian, Komandan, Anda di sini. bukankah sudah kubilang untuk mencari hotel? Saya tidak punya uang. Kau tidak The meminum film pil was penawar racunnya. translated Kenapa and hanya dalam waktu narrated sesingkat by ini? M-Media. Keadaannya memburuk lagi. Mungkin saya kehilangannya. Cukup. Kalau begitu biarkan aku mendetoksifikasimu dulu. Komandan, jika aku mati, aku punya adik perempuan berusia 12 tahun. Saya mohon Anda untuk, selama bertahun-tahun, saya mengikuti Anda. Tolong bantu jaga dia. Berhenti memberiku omong kosong. Ketika kau mempertaruhkan nyawa dan raga bersamaku saat itu, aku tidak pernah melihatmu mengoceh sebanyak ini. Komandan, seorang bawahan melaporkan bahwa Lin Wenwen sedang mengeluarkan uang untuk menyewa penculik. Siapa yang dia culik? Wang Fan. Menarik. Sepertinya waktu kita telah tiba. Pergi atur orang-orang kita untuk bertemu dengannya, ya. Berhenti berteriak. Diam. Orang itu sudah tertangkap. Bagus sekali. Cari tempat terpencil dan kunci dia. Baik, kalau begitu. Uang yang Anda janjikan padaku. Aku akan mentransfernya kepadamu sebentar lagi. Bagus. Real Estate Kota Selatan. Lin Wenwen. Datanglah dalam waktu setengah jam. Jika tidak, jangan berharap bertemu ibumu lagi seumur hidup. Situs konstruksi yang ditinggalkan. Tuanku, aku mengikuti semua instruksimu saat berbicara. Bisakah kamu melepaskanku? Jika aku membiarkanmu pergi, bagaimana jika Anda kembali dan melaporkan kami? Lalu bagaimana? Aku benar-benar membencinya. Bagaimana mungkin aku membantunya? Sungguh hati yang kejam. Singkirkan dia. Tidak, Komandan. Jika Anda tidak menginginkannya, hadiahkan dia padaku tolong. Selera yang benar-benar buruk. Bawa dia pergi. Tidak, Terima kasih, Komandan. tuanku. Tuanku, tolong beri aku satu kesempatan lagi. The film was translated Jadi itu and kau. narrated by Saudara, M-Media. lama tidak bertemu, apa kabar? Kau, Anda pasti kakak ipar. Anda memang sangat cantik.
Pantas saja saudara saya tenggelam dalam surga lembut Anda. Dia bahkan tidak mau kembali ke rumah. Diam. Kau tidak pantas memanggilku kakak. Suang Er. Jauhi serigala ini. Hati-hati, dia mungkin menggigitmu. Di mana kau mengikat ibuku? Di suatu tempat yang sangat aman. Setelah bertahun-tahun ini, kemampuanmu masih sangat buruk. Jadi bagaimana jika Anda adalah dewa perang, pemenang sejati? Yang diandalkan justru adalah otak, Komandan. Kakak Xiao Tian, mengapa kau di sini? Su Xiaotian, mengapa Anda belum bertindak? Nyonya saya minta maaf. Kau, Tidak menyangka ini kan, Su Xiaotian adalah orang saya. Su Xiaotian. Saya minta maaf. Dia menculik adik saya dan mengancam saya. Saya tidak punya pilihan. Seharusnya aku tidak pernah membiarkanmu pergi. Saya tahu. Bagaimana kalau begini, saudara baikku? Anda kalah lagi. Lepaskan dia. Aku akan membiarkanmu melakukan sesukamu padaku. Tidak, Ini adalah pil pemutus usus. Anda memakannya, dan saya akan melepaskan kakak ipar. tidak. Dia akan membunuhmu. Tidak. Jangan dimakan. Suang Er, aku baik-baik saja. Jangan dimakan. Tidak. Benar-benar tergila-gila. Lepaskan dia. Komandan. Sudah kubilang. Aku akan membunuhmu. Anda bilang, Anda akan melepaskan adik saya. Mengingat Anda akan segera mati, saya akan menjadi orang baik. Halo, lepaskan orang itu. Sebelum saya mati, saya punya rahasia untuk diberitahukan kepada Anda. Rahasia apa? Para pemimpin sekte yang terhormat, sudah cukup lama Anda menonton pertunjukan ini. Cepat datang dan beri hormat kepada komandan yang baru. Salam komandan. Aku adalah orang yang sekarat. Kau tidak perlu membungkuk padaku. Komandan. Anda tidak akan mati. Saya menukar pil pemutus usus. Saya tidak mengkhianati Anda. Su Xiaotian. Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Xiaotian. Keluarga Lin. Chen Hanxing belum pulang. Selama beberapa hari, kamu bahkan tidak mengatakan apa-apa, atau menelepon untuk bertanya. Kamu terlalu tidak peduli. Dia sangat dicari sekarang. Kamu harus mengawasinya dengan ketat. Menantu sudah kembali. Kalau begitu, tinggallah beberapa hari lagi kali ini. Kakak Xiao Tian, apakah lukanya sudah sembuh? Jangan khawatir, sudah hampir selesai. Untungnya tanganku. Itu menyimpang 2 con dari jantung itu. Tolong, seolah-olah kau bisa menggoyangkan tanganmu, berbicara keras. Terima kasih komandan, karena telah mengampuni hidup saya. Itu? Lin Wanwen telah dipenjara. Nyonya tua itu tidak punya siapa-siapa untuk merawatnya. Apa yang harus kita lakukan mengenai hal ini? Untuk nyonya tua itu, mari kita sewa perawat. Benar, sewa seorang perawat. Benar. Aku masih punya setumpuk dokumen di sana. Bawahanku sedang menunggunya. Apa? Apa kau mencoba merekrutku lagi? Kalau begitu aku akan mencari orang lain. Kau berani. Aku pergi. The film was translated Lihat dirimu. and narrated Mereka by semua M malu. Media. Jelas itu kau. Apa yang kamu lakukan? Pergi berikan cucu kepada ibu kita.